Shalom, jemaat kategori Kalau Ministry yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Sebelum kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami, sehingga pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan yang selalu memberikan apa yang kita pinta dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Oh,
Terima kasih buat kasih-Mu. Salam saudara yang kasih Tuhan. Malam ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan malam ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan pimpin hamba-Mu, pimpin kami semua yang mendengarkan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-67. Mazmur pasal yang ke-67 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita, mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, Selah, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan malam ini judulnya adalah bersyukur atas berkat Tuhan. Bersyukur atas berkat Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, Mazmur pasal yang ke-67 itu adalah nyanyian, ya, mazmur nyanyian, tapi sekaligus juga doa gitu ya, yang mengatakan bahwa pertolongan Allah itu melimpah atas umatnya. Pertolongan Allah melimpah atas umatnya. Penulis Mazmur 67 tidak disebutkan, ya, walau pasal sebelumnya, pasal sesudahnya itu disebutkan Mazmur Daud gitu ya. Hal ini menunjukkan bahwa terkadang memang Alkitab yang kita miliki itu tidak jelas penulisnya siapa gitu ya. Contohnya misalnya Ibrani gitu ya. Ibrani itu masih ada beberapa pandangan gitu ya. Ada yang mengatakan itu tulisannya Paulus, ada yang mengatakan tulisannya Barnabas atau Apolos gitu ya. Tetapi walaupun tidak jelas penulisnya siapa, artinya para tokoh-tokoh gereja sendiri aja masih berbeda-beda pandangan begitu, tetapi isinya benar. Isinya bisa bermanfaat bagi umat Allah, termasuk Mazmur 67 ini ya. Walaupun kita tahu sebagian besar Mazmur ya itu adalah tulisan dari Raja Daud ya, ada juga Asaf dan lain-lain gitu ya. Jadi intinya pemazmur ingin mengatakan bahwa sebagai umat Allah kita harus bersyukur atas pertolongan Tuhan gitu ya. Kata Selah ya, tadi saya baca Selah itu sebetulnya kalau dalam sebuah nyanyian, karena ini mazmur adalah nyanyian, itu adalah jeda gitu ya, berhenti sebentar untuk ambil nafas gitu ya. Tetapi karena saya tadi tidak bernyanyi, jadi saya baca aja gitu ya. Kita tidak tahu ya, kita tidak mengerti, kita tidak punya rekaman audionya, rekaman lagunya dari mazmur ini gitu ya. Karena memang zaman dulu belum ada teknologi yang secanggih zaman sekarang gitu ya, sehingga kita tidak mengetahui dengan persis sebetulnya nyanyian ini dinyanyikan seperti apa ya, nadanya apa ya, not-notnya seperti apa kita tidak tahu. Mungkin yang kita sering nyanyi itu mungkin Mazmur 23 ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku ya, atau Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan seterusnya gitu ya. Tapi itu pun juga bukan rekaman lagu aslinya gitu ya. Artinya memang ini sebetulnya mazmur, nyanyian, tetapi kita tidak tahu persis nyanyinya seperti apa gitu ya. Tapi tidak masalah gitu ya, karena isinya itu berguna, isinya itu bermanfaat sebagai firman Allah buat kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, Mazmur 67 itu menyadarkan kita ya, menyadarkan kita gitu ya, bahwa karena pertolongan Tuhan ya, karena pertolongan Tuhan segala usaha, segala pekerjaan kita itu berhasil, diberkati Tuhan itu ya.
ayat 7 gitu ya. Ayat 7 dikatakan tadi tanah telah memberi hasilnya. Ini menunjukkan umat Allah bekerja. Umat Allah mungkin bercocok tanam gitu ya, menanam gandum dan lain sebagainya gitu ya. Umat Allah bekerja, umat Allah berusaha gitu ya. Segala usaha pekerjaannya itu dilakukan oleh umat Allah. Tetapi kemudian kalimat berikutnya Allah kita memberkati kita gitu ya. Jadi umat Allah mengakui bahwa pekerjaan mereka berhasil ya, hasil panennya mereka berhasil itu karena Allah yang memberkati kita. Jadi kita harus bersyukur atas berkat Tuhan. Sadar, kita punya kesadaran bahwa segala usaha pekerjaan kita berhasil itu karena Tuhan yang sudah memberkati kita, karena Tuhan yang sudah menolong kita. Jadi selain kita bersyukur ya, kalau kita menyadari hal ini, kita jadi ingat gitu ya, bahwa kita tidak boleh menyombongkan diri. Kalau kita diberkati dengan segala kekayaan kita, dengan segala kesuksesan kita gitu ya, mungkin pekerjaan kita, jabatannya sudah tinggi gitu ya, karir kita sudah bagus gitu ya, ingat itu semua karena pertolongan Tuhan, karena berkat Tuhan. Walaupun ada usaha yang kita lakukan, ada pekerjaan, ada kerja keras yang kita lakukan, tetapi kalau Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak memberkati, maka kita tidak akan juga bisa berhasil. Tetapi kalau Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong, maka pekerjaan, usaha kita akan berhasil diberkati Tuhan. Saya ingat dulu ada selebgram gitu ya, yang mendapat julukan Crazy Rich gitu ya, seorang kaya gitu ya, seorang yang kaya, kekayaannya itu dia suka pamer, yang memakai mobil yang mewah, yang memakai perhiasan yang mewah dan lain sebagainya gitu ya. Dia pernah berujar ya, dia pernah mengatakan begini, bahwa dia begitu kaya sehingga dia yakin Tuhan tidak akan bisa membuat dia miskin gitu ya. Itu keyakinannya dia, itu perkataannya dia gitu ya. Tetapi nggak berapa lama kemudian dia tertangkap polisi karena ada kasus penipuan begitu, sehingga bisa saja ya, saya lupa kisahnya seperti apa, tapi bisa saja hartanya disita juga, karirnya juga macet karena dia kaya dari selebgramnya tadi, pekerjaan sebagai selebgram tadi gitu ya. Jadi tidak boleh kita menyombongkan diri, jangan menyombongkan diri, jangan sombong. Kalau kita diberkati saat ini jangan sombong ya, kita ingat, kita sadar bahwa segala usaha pekerjaan kita berhasil, segala berkat yang kita terima itu semua karena berkat Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan ya. Jadi jangan pernah kita menyombongkan diri. Yang berikutnya juga kita nggak boleh pelit ya. Ingat, berkat itu karena pertolongan Tuhan. Usaha kita itu berhasil karena segala pekerjaan kita itu karena ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, makanya berhasil. Maka kita juga nggak boleh pelit. Berkat Tuhan yang kita terima, yang kita miliki saat ini, kita harus ingat itu adalah titipan Tuhan ya. Itu Tuhan yang sedang memberkati kita, maka kita juga harus pakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, salah satu kehendak Tuhan apa? Yaitu mengasihi sesama gitu ya. Mengasihi sesama selain mengasihi Tuhan. Maka bila saat ini kita hidup dalam kemewahan begitu ya, sedangkan di sekitar kita hidup dalam kemiskinan, kekurangan, maka ironis kalau kita santai-santai saja. Maka seharusnya sepatutnya lah kita tidak hanya sekedar berdoa bagi mereka, tapi juga mau mengulurkan tangan, mau mengulurkan kasih bagi mereka yang kekurangan ya. Jadi dengan berkat yang kita miliki, dengan kekayaan yang kita miliki, maka kita juga harus menjadi berkat bagi sesama kita gitu ya. Jadi tidak boleh kita pelit, tidak boleh kita sombong gitu ya. Berikutnya yang ketiga ya, poin pertama bagian yang ketiga ini, kita juga tidak boleh sedih, tidak boleh stres berlarut-larut ya apabila Tuhan mengizinkan kita kehilangan harta kita. Ada saatnya mungkin Tuhan mengizinkan kita kehilangan harta kita ya, melalui musibah, sakit penyakit dan lain sebagainya. Tuhan bisa mengizinkan kita mengalami kehilangan harta, kehilangan kekayaan. Maka kita tidak boleh sedih berlarut-larut, kita tidak boleh down, kita nggak boleh stres gitu ya. Saya teringat ya peristiwa bagaimana banyak atau beberapa caleg gitu ya yang gagal menjadi anggota legislatif gitu ya. Caleg yang gagal sementara dia sudah
ya boleh dikatakan mengeluarkan modal yang cukup besar gitu ya. Dan akibatnya apa? Tidak banyak caleg-caleg tersebut yang depresi, stres, sehingga harus masuk di rumah sakit jiwa, mendapat perawatan dan lain sebagainya. Ini sungguh ironis, sungguh menyedihkan begitu ya. Berarti kan itu sekaligus membuka rahasia umum gitu ya. Membuka rahasia umum bahwa mereka mencalek ya, mencalonkan diri yang masuk menjadi caleg gitu ya. Mereka mengeluarkan modal yang cukup besar. Ya, dan bisa saja tujuannya adalah nanti ketika mereka jadi anggota legislatif gitu ya, mereka punya jabatan, maka mereka akan meraup cuan, meraup keuntungan yang besar dari jabatan tersebut. Nah, itu kan ironis, itu kan tidak benar gitu ya. Semoga saja ya masih banyak caleg-caleg yang jujur, benar-benar berkualitas, tulus berjuang untuk rakyat, bukan untuk kantong sendiri gitu ya. Jadi kita tidak boleh sedih, kita tidak boleh down, ya tidak boleh terlalu berlarut-larut ya dalam kesedihan apabila Tuhan mengizinkan kita kehilangan harta kita gitu ya. Kemudian yang berikutnya, bagian pertama yang keempat ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita juga nggak perlu takut untuk masa depan kita ya. Dulu biasanya ketika mau ada momen-momen hari raya atau bahkan mungkin bukan hanya hari raya saja gitu ya, ketika Krismon kapan hari gitu ya, harga-harga sudah naik semua gitu ya, atau karena perang ya, harga-harga pangan sudah naik semua, maka kita kadang khawatir nanti harga-harga serta naik gitu, bagaimana kita bisa mencukupi segala kebutuhan kita. Nah, kalau kita sadar akan prinsip berkat Tuhan ini, maka kita nggak perlu takut, kita nggak perlu terlalu khawatir untuk masa depan kita. Ingat, segala usaha pekerjaan kita ya, asalkan kita sungguh-sungguh loh ya, menjadi umat Allah yang takut akan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, maka di situ dikatakan Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita ya. Jadi mari kita menjadi umat Allah yang berkenan, yang takut akan Tuhan begitu ya. Sehingga dikatakan Allah memberkati kita. Allah kita memberkati kita gitu ya. Jadi kita nggak perlu takut untuk masa depan kita, asalkan kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan ya, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita akan diberkati Tuhan. Tentu saja berkat tidak harus selalu dalam arti materi. Berkat itu bisa pertolongan Tuhan, kesehatan ya, kita dijauhkan dari masalah ya, itu berkat Tuhan, itu luar biasa. Justru itu yang utama gitu ya. Tapi yang pasti berkat apapun itu akan mengiringi kita kalau kita takut akan Tuhan ya. Tadi kan nanti poin yang terakhir juga itu ditekankan juga takut akan Tuhan. Jadi poin pertama, dengan kita bersyukur ya, kita diingatkan, kita sadar bahwa segala berkat yang kita terima itu adalah pertolongan Tuhan, maka kita tidak boleh sombong, tidak boleh pelit, tidak boleh terlalu sedih kalau kehilangan, dan juga tidak perlu khawatir, tidak perlu takut untuk masa depan kita. Dan yang kedua, poin yang kedua, sebagai umat Allah yang diberkati, maka hendaknya kita juga bisa menjadi teladan berkat bagi sesama kita. Kita akan lihat ayat yang ketiga itu ya. Tadi dikatakan supaya jalanmu dikenal di bumi, keselamatanmu dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Jadi dengan orang-orang melihat kita yang diberkati Tuhan, ya tentu saja hidup kita benar ya, bukan diberkati, bukan mendapat harta kekayaan dengan cara yang salah gitu ya. Kita diberkati Tuhan, hidup kita benar, maka orang-orang yang melihat kita, orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan melihat kita, oh, itulah orang Kristen diberkati Tuhan, orang Kristen disertai Tuhan begitu ya. Kemudian kiranya ayat 4, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu, dikatakan 2 kali gitu ya. Ayat yang kelima, kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Ayat yang keenam, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Dan yang terakhir ayat yang ke-8, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Jadi
sebagai teladan berkat. Kita orang-orang percaya itu harus bisa ya membuat menjadi contoh, menjadi teladan supaya orang-orang yang lainnya itu bisa melihat kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati. Orang-orang itu juga bisa melihat Allah di dalam kita, Tuhan Yesus dalam kita. Kita hidup dalam berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga mereka boleh akhirnya percaya kepada Tuhan, akhirnya boleh mengenal Tuhan mereka, dan mereka menjadi takut akan Tuhan juga. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, maksud firman Tuhan malam ini, kita harus bisa bersyukur atas semua berkat Tuhan. Kita sadar ya, kita menyadari bahwa berkat Tuhan yang kita terima itu semua adalah karena pertolongan Tuhan. Memang kita bekerja, kita berusaha dengan segala macam usaha kita ya, berusaha keras ya, seperti yang tadi dikatakan ayat 7 itu ya. Tanah memberikan hasilnya, artinya ada usaha yang mereka kerjakan, umat Allah yang kerjakan. Tetapi dikatakan kemudian Allah kita memberkati kita. Jadi intinya pekerjaan kita berhasil, usaha kita berhasil itu karena Tuhan. Sehingga mau tidak mau kita harus bersyukur. Dengan bersyukur kita sadar gitu ya, dengan bersyukur kita sadar kita nggak boleh sombong ya, kita nggak boleh pelit ya, kita nggak boleh down, nggak boleh sedih kalau kita kehilangan ya. Ingat ada ayat yang lain mengatakan bahwa kalimat mamon yang tidak jujur, mamon yang tidak jujur gitu ya. Ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Yang ingin saya bahas adalah mamon yang tidak jujur aja gitu ya. Apa sih mamon yang tidak jujur itu? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan gitu ya. Kata jujur itu sebetulnya terjemahan yang lain adalah benar ya. Jadi mamon, harta atau kekayaan atau uang itu bukanlah harta yang sebenarnya. Bukanlah harta yang sebenarnya bagi kita. Harta kita yang sebenarnya adalah harta di surga gitu ya. Ingat kita hidup di dunia cuma berapa tahun ya, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Habis itu kita dipanggil Tuhan. Nah, waktu berikutnya itu kekal ya. Dan disitulah kita akan menerima harta kita yang sesungguhnya, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita nggak boleh down, nggak boleh sedih kalau kita diizinkan Tuhan kehilangan harta kita. Dan kita juga nggak boleh khawatir akan masa depan kita. Selama kita berkenan, selama kita takut akan Tuhan, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberkati segala usaha pekerjaan kita. Artinya kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Ayat yang lain mengatakan bahwa dikatakan aku sekali-kali tidak akan membiarkan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi sebagai anak Tuhan, kita percaya pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan itu nyata. Ya, penyertaan Tuhan itu nyata bagi kita orang percaya. Dan yang kedua, sebagai umat Allah yang diberkati, kita harus jadi teladan supaya orang-orang di sekitar kita bisa melihat, oh itu loh anak Tuhan, itulah orang Kristen diberkati Tuhan. Maka mereka juga bisa mau mengenal, mau percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi umat Allah dan takut akan Allah juga, takut akan Tuhan juga. Demikianlah firman Tuhan. Biar bisa menjadi berkat buat kita semua, kita pegang, kita lakukan, kita bukan hanya pahami, kita ingat gitu ya, tapi kita juga lakukan, kita terapkan ya. Seringkali dalam kondisi enak kita mungkin mudah, tapi seringkali dalam kondisi masalah kita jadi lupa. Maka kita diingatkan terus, apapun kondisi sikon hidup yang kita alami, kita lakukan firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu akan menolong, memberkati kita semua. Tuhanlah yang memberkati kita, Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan pada kami agar kami selalu bersyukur akan berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Bukan hanya kami mengerti, kami pahami, tapi kami terapkan, kami praktikan, kami lakukan dalam hidup kami. Kami percaya firman Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati kami. Engkau sendiri akan menyertai kami, menolong hidup kami. Biarlah kami selalu hidup berkenan, takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang baik. Haleluya, amin.